Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismail dari kelas 3A dengan NIM 222524005 dari Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya buat dengan judul dan subjudul yaitu Introduction to Cryptography, Teori Bilangan dalam Teknologi dan Kehidupan. Adapun di sini sejarah kriptografi. Kriptografi telah digunakan sejak peradaban kuno sebagai sarana pengamanan pesan, terutama dalam konteks militer dan juga diplomasi. Contoh awalnya adalah Skytel milik bangsa Sparta dan penggunaan hieroglif Mesir untuk menyamarkan informasi. Pada era berikutnya, teknik sederhana seperti Kaisar Chipper diperkenalkan dengan metode pergeseran alfabet menggunakan operasi modulo 26. Walaupun mudah diterapkan, metode ini juga sangat rentan terhadap analisis frekuensi, sehingga sangat mudah untuk dipecahkan. Untuk meningkatkan keamanan, dikembangkan monoalphabetic substitution chipper yang mengganti setiap huruf dengan huruf lain secara tetap. Namun, pola bahasa masih dapat dikenali. Kelemahan ini mendorong lahirnya polyalphabetic chipper seperti Vigenère chipper yang menggunakan kata kunci untuk menghasilkan pergeseran berbeda pada setiap posisi huruf. Meskipun lebih kuat, chipper ini juga tetap dapat dipecahkan jika panjang kunci diketahui. Perkembangan selanjutnya melahirkan AutoKey chipper yang memperpanjang kunci menggunakan plain text, serta Hill chipper yang memanfaatkan operasi matriks modulo 26 untuk mengenkripsi blok huruf sekaligus. Walaupun ini lebih kompleks, metode ini juga tetap memiliki celah ketika dihadapkan pada kemampuan komputasi modern. Keterbatasan tersebut akhirnya mendorong peralihan ke kriptografi modern berbasis matematika yang lebih kuat, khususnya kriptografi kunci publik seperti RSA yang bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan prima besar. Masuk ke bagian 10.2, Knapsack Cryptosystem merupakan salah satu sistem kriptografi kunci publik awal yang memanfaatkan kesulitan subset sum problem, sebuah persoalan NP-complete dalam matematika kombinatorial. Sistem ini diperkenalkan sebagai alternatif RSA yang lebih cepat secara komputasi, terutama pada keterbatasan perangkat keras di akhir 1970-an. Merkle-Hellman Knapsack menggunakan superincreasing sequence sebagai trapdoor karena deret ini memungkinkan proses dekripsi dilakukan secara cepat dengan algoritma greedy. Deret superincreasing tersebut kemudian disamarkan melalui operasi modulo dan juga pada perkalian dengan bilangan koprima sehingga dapat membantu kunci publik yang tampak acak dan sulit dianalisis. Proses enkripsi dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen kunci publik berdasarkan representasi biner dan dari plain text. Dekripsi hanya dapat dilakukan oleh pemilik kunci private dengan mengembalikan ciphertext ke bentuk deret superincreasing menggunakan inverse modular. Walaupun secara konsep ini kuat, sistem ini akhirnya terbukti rentan terhadap serangan berbasis selective reduction, khususnya algoritma triple L yang mampu mengekstrak struktur tersembunyi dari kunci publik. Kegagalan ini menyebabkan Knapsack Cryptosystem tidak lagi dapat digunakan, namun tetap kontribusinya penting sebagai fundamental pengembangan kriptografi modern berbasis selective. Masuk ke bagian 10.3. Pada bagian ini membahas dasar matematika kriptografi modern yang berfokus pada bilangan prima, aritmatika modulo, dan juga akar primitif. Pada modulus bilangan prima, himpunan 1, 2, hingga P-1 membentuk grup perkalian yang tertutup dan juga memiliki inverse sehingga sangat cocok untuk operasi kriptografi. Eksponensial modulo bilangan prima merupakan fungsi satu arah, mudah dihitung tetapi sangat sulit dibalik. Kesulitan membalik operasi ini dikenal sebagai discrete logarithm problem atau kita sebut DLP, yang menjadi dasar keamanan banyak sistem kriptografi kunci publik. Akar primitif modulo P berperan sebagai pembangkit seluruh elemen grup, menghasilkan deret nilai yang tampak acak meskipun sifatnya deterministik. Sifat ini dimanfaatkan dalam skema pertukaran kunci seperti Diffie-Hellman.
di mana dua pihak dapat memuji kunci rahasia bersama melalui saluran publik tanpa pernah mengirimkan kunci tersebut secara langsung. Keamanan metode ini bergantung pada sulitnya menyelesaikan DLP untuk bilangan prima besar. Oleh karena itu, konsep bilangan prima, akar primitif, dan juga eksponensial modulo menjadi tulang punggung sistem keamanan digital modern, termasuk HTTPS, TLS, VPN, dan berbagai protokol komunikasi aman lainnya. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.